menyangkut dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya meminta kesediaan salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita seperti berdoa. Dengan saya berdoa, dengan saya Kristen bersama kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan kepada Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang puji dan semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih oleh Tuhan yang begitu sempurna bagi kami, yang telah mengharapan menjalani kami di dalam kehidupan kami bahkan sampai dengan saat ini di tempat ini kami berada seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan karena kami mulai dengan kegiatan kami pada hari ini. Sebelum kami mulai dengan Tuhan dengan penyertaan Tuhan di dalam kegiatan ini, sampai kalau Tuhan mengajarkan sehingga setiap kegiatan yang kami kerjakan kami lakukan saat ini boleh berawal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang doa dan doakan kami mempunyai angsa dan doa kami karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan masuk dalam penerapan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kupang, Sentenika Kota Benu untuk berbagi materi tentang budaya positif di sekolah. Oke, kita langsung saja dengan materi yang pertama, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu kan tidak asing bagi kita. Biasanya dalam sekolah, dalam pembelajaran, biasanya kan kita mengenal ada dua model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran yang berfokus pada guru. Yang kedua itu model pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru, dalam kelas itu biasanya kita menggunakan metode yang mana? Apakah metode pembelajaran berfokus pada guru atau berfokus pada siswa? Yang biasanya digunakan dalam kelas berfokus pada siswa. Fokus pada siswa. Semuanya sudah menerapkan berfokus pada siswa? Tidak. Kadang-kadang ada yang masih tetap guru yang mengaktifkan kepada siswa. Oke. Jadi pembelajaran yang paradigma baru ini adalah pembelajaran yang mana dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik tersebut segala kebutuhan peserta didik itu bisa dipenuhi dengan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi ini merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Pemimpin kita di Jalan Utara, menuntun siswa berfokus pada setiap kebutuhan siswa, karena masing-masing siswa dalam kelas itu kebutuhannya berbeda-beda, tidak mungkin sama seperti kita. Kita guru juga punya kebutuhan masing-masing dengan cara yang berbeda-beda juga, pandangan berbeda-beda. Makanya pembelajaran dengan paradigma baru ini sangat dibutuhkan di sekolah kita, karena dia harus memfokuskan pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap siswa itu harus dipenuhi setiap kebutuhannya. Ini menyambut dengan 5 kebutuhan dasar yang nanti kita bahas di materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menyangkut dengan sebelum itu kita masuk dalam ini teori kontrol dari Dr. William Glasser tentang yang menyatakan tentang yang bisa membuka pola pikir kita tentang miskonsepsi makna dari teori kontrol. Karena kebanyakan pengalaman bahkan dari diri saya sendiri dan kadang dalam kelas juga salah dalam menanggapi maksud dari anak-anak atau maksud yang sedang kita lakukan.
Kita lihat di sini. Yang pertama tentang ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya dalam kelas itu kita punya pandangan tentang kita ini bisa menguasai siswa, bisa mengontrol siswa. Tapi pada kenyataannya fungsi kontrol itu tidak sepenuhnya seperti yang kita pahami. Maksudnya seperti ini. Di saat kita berpikir bahwa kita mengontrol murid, sebenarnya yang terjadi itu adalah murid memberikan kesempatan kita untuk bisa mengontrol dia. Artinya bahwa kita sama sekali tidak bisa mengontrol siswa. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengontrol siswa. Artinya bahwa kalaupun kita merasa bahwa kita bisa mengontrol siswa, itu karena dia membiarkan dirinya dikontrol. Makanya biasanya terjadi kasus di mana kita berusaha untuk menyuruh siswa seperti ini, ada penolakan yang terjadi karena tidak semua siswa itu bisa dikontrol. Kalaupun bisa dikontrol itu karena dia membiarkan dirinya untuk bisa dikontrol. Jadi pemahaman tentang teori kontrol ini harus segera kita hapus dari pemahaman kita, karena itu pemahaman yang salah tentang guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini berhubungan dengan apa nih? Setiap penguatan yang kita berikan kepada siswa. Tidak semua penguatan itu bisa diterima oleh siswa. Mungkin dia dengar, pasti dia dengar, tapi di saat untuk menerima dan melakukannya itu tidak selamanya dia bisa melakukannya. Artinya bisa dia mendengar tapi tidak melakukan. Makanya segala penguatan positif pun kalau kita hanya menyampaikan tanpa kesadaran dari dalam dirinya, itu sia-sia. Kemudian yang ketiga ini menyangkut dengan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi biasa, bahkan saya sendiri pun kadang-kadang mengkritik orang, tapi tidak semua orang itu bisa menerima kritik kita. Karena kritik itu atau membuat rasa bersalah itu berdampak negatif terhadap orang yang menerima, apalagi terhadap anak-anak, terhadap siswa. Itu bisa berdampak bukan hanya jangka pendek, tapi bisa berdampak secara panjang ke depan dan mempengaruhi perkembangan psikologi dari si siswa tersebut. Yang terakhir itu tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang paling fatal. Jadi kita sini semua kan sudah dewasa, sebagai guru kita sudah dewasa, dan di saat kita berhadapan dengan anak yang umurnya lebih jauh dari kita, biasanya kita masih merasa berkuasa. Jadi terkesan kita bisa memaksa, kemudian memaksa dia dengan ancaman, hukuman dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa memaksa mereka. Mereka punya kebebasan sendiri ya, kebebasan untuk mau menerima ataupun bahkan menolak. Itu biasanya biasanya terjadi di tingkat sekolah ya. Kadang-kadang kita kasih hukuman, anak menolak, berontak, karena dia merasa dia punya pemikiran sendiri bahwa hal itu salah. Dan pada dasarnya kita juga merasa bahwa menghukum anak itu juga salah sebenarnya. Itu kenyataan yang sering kali dan bahkan hampir setiap saat terjadi di tingkat sekolah ya. Karena kalau tidak salah kita semua sini di sekolah ini masih menerapkan sistem hukuman ya, hukuman dengan konsekuensi atau sanksi. Dan itu sebenarnya mempengaruhi sekali terhadap perkembangan siswa karena bisa menyebabkan efek trauma terhadap psikologinya. Itu berdampak negatif secara jangka panjang untuk kehidupan siswa di hari-hari depan. Oke, itu adalah pemahaman yang salah tentang teman kita yang salah tentang apa?
makna kontrol. Kita lanjutkan ke yang berikut tentang bagaimana merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Hal ini disampaikan sejalan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership. Situ dia menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi untuk membuat perubahan, kita rubah dari dalam kita sendiri dulu. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ubahlah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ada beberapa hal yang merubah bagaimana kita merubah perilaku, kemudian cara utama kita, kerangka acuan kita, kemudian bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, baru kita bisa merubah paradigma kita. Bisa untuk menjalankan ini kita harus membangun dari diri kita dulu. Kemudian baru kita bisa menjalankan kepada siswa. Oke, kita lanjutkan kepada tabel tentang perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita lihat di atas, dalam stimulus responnya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Realitas antara kita dengan siswa kebutuhannya sama. Yang perlu dirubah adalah kita menjadi teori kontrol. Artinya bahwa setiap realitas atau kebutuhan kita, baik guru maupun siswa itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus coba menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh sederhananya, kalau saya berdiri di tengah menghadap ke depan, yang di muka melihat saya bagian depan, pasti hanya bisa menjelaskan bagian depan saya. Tapi saat saya bertanya tentang bagian belakang, tidak mungkin di muka menjelaskan bagian belakang saya. Dan tidak melihat. Begitu pula juga yang di belakang. Jadi tergantung daripada sudut pandang kita. Yang berikut, kita mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Sama seperti contoh tadi. Tetap tidak bisa. Kita harus merubah kepada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena masing-masing kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini sering terjadi. Bahkan saya sendiri pun melihat perilaku buruk itu kesalahan. Dulunya saya berpikir bahwa itu sebuah kesalahan, tapi kita harus berubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh simpelnya, kalau anak berbuat salah, tujuannya adalah untuk memperbaiki dirinya ke depan. Ada positifnya di situ. Kalau kita menekankan pada kesalahan, tidak akan berkembang secara psikologi. Oke, yang berikut adalah orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya kita harus berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa memberi masukan, tapi kenyataannya kita yang merubah diri kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita untuk bisa berubah. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini sering terjadi, pemaksaan ada saat rujukan gagal. Di saat kita sudah capek dengan perilaku yang masih itu tetap itu, pasti terkesan kita akan mengeluarkan ancaman hukuman, itu pasti, atau sanksi dan konsekuensi, itu pasti. Tapi bagaimana kita bisa berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya perlu membangun dorongan dari dalam siswa untuk bisa berubah. Tidak perlu sampai yang terlalu dramatis sampai pukul ancam. Itu kan sudah menyalahi hak dia sebagai siswa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Bisa ini contohnya bisa kita memperlakukan hukuman. Itu artinya bahwa kita menang, siswa kalah. Dalam artian di saat kita melakukan itu, kita merasa kita
kita sudah berubah anak, tapi pada kenyataan kita meninggalkan bekas luka di dalam hati anak. Anak juga manusia, punya hati. Bisa kekerasan terjadi pada dia, pasti dia merasa apa? Merasa sakit hati, harga dirinya hilang, kemudian berakibat fatal kepada perkembangannya. Kita harus berubah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya kita juga senang, anak juga senang. Jadi itu yang harus kita rubah, menyangkut dengan stimulus respon yang biasa kita terapkan di sekolah menjadi teori kontrol. Jadi semua berfokus kepada siswa, baik secara fisik maupun secara psikologi. Yang berikut menyangkut dengan disiplin positif. Berbicara tentang disiplin, saya mau bertanya sedikit kepada Bapak Ibu Guru. Berbicara tentang disiplin, kira-kira pemikiran yang ada di dalam benak Bapak Ibu itu seperti apa itu disiplin? Pemahamannya seperti apa? Pemahaman terhadap disiplin. Apa yang pertama kali muncul di dalam pemikiran Bapak Ibu di saat berbicara tentang disiplin? Ada yang bisa mereka? Coba komentar. Baik, mungkin dari saya yang saya pikirkan ketika saya mendengar kata disiplin itu artinya mengikuti semua aturan yang telah disepakati atau ditetapkan. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, makasih banyak Pak Mijet. Ada lagi? Tidak ada lagi, oke. Jadi sebenarnya sama seperti yang Pak Mijet bilang, bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang disiplin itu pasti kita merujuk kepada yang pertama peraturan sekolah, tertib, apalagi mengacu pada hukuman. Kita juga biasa berpikir disiplin itu menghukum kan? Padahal sebenarnya berbeda sekali antara disiplin dengan menghukum. Kita lihat pengertian disiplin. Disiplin itu diambil dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Akar katanya dari kata disciple, yang artinya murid atau pengikut. Sedangkan disiplin ini mengacu kepada apa ini? Disiplin diri yang dibangun dengan rasa tanggung jawab terhadap tindakan atau apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu maksud dari disiplin. Kemudian yang kedua, kita lanjut kepada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan murid tanpa pemberlakuan imbalan atau reward dan ancaman atau hukuman. Jadi konsepnya adalah membangun dari dalam diri anak. Disiplin diterapkan dengan memberikan dorongan untuk membangun kesadaran diri anak dalam melakukan disiplin. Jadi sebagai pendidik sebenarnya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Motivasi dari diri anak sendiri, bukan dari guru, bukan dari lingkungan atau bukan dari orang tua, harus dari dalam diri anak supaya proses perkembangan lebih tepat sasaran. Oke, kita beralih ke yang berikut tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas di dalam disiplin. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya merupakan nilai baik yang disepakati bersama lepas dari pengaruh suku, agama, bahasa, dan latar belakang lainnya. Jadi nilai ini tidak dipengaruhi oleh latar belakang yang membedakan setiap orang dengan satu orang dengan yang lain. Makanya dibilang nilai kebajikan secara universal. Kita lihat contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang ada. Yang pertama itu
profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Ini semua nilai-nilai yang baik ya. Kemudian ada lagi contoh yang berikut dari IBO Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatisisme, kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan nilai kebijakan dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi yang ada, termasuk dalam pendidikan itu ada profil pelajar Pancasila yang sebenarnya harus kita capai dari budaya positif ini, karakter dari profil pelajar Pancasila tersebut. Oke, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia yang harusnya kita penuhi dari dalam diri anak. Jadi saat kita memenuhi kebutuhan dasar ini, otomatis anak akan menikmati pembelajaran di dalam kelas. Kita lihat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua upaya terbaik yang kita lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kita melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita lihat 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama itu ada bertahan hidup atau survival. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup di sini sifatnya adalah fisiologi. Untuk bertahan hidup misalnya contohnya itu ada makanan, pakaian, kemudian istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana ini dapat dipenuhi dengan cara yang simpel. Contohnya kita makan, tidur, olahraga, kemudian memberikan perlindungan. Itu kebutuhan yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua itu menyambung dengan kasih sayang dan rasa diterima, atau yang Inggris pasti tahu ya, love and belonging. Di situ kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan psikologi, karena rasa sayang dan rasa diterima itu menyambung dengan psikologi kita. Jadi contohnya itu seperti rasa diterima, rasa peduli, kemudian kerjasama dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Kemudian kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dalam kelompok, bersama teman, keluarga, bahkan dengan guru. Yang berikut itu adalah kekuasaan atau penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, memimpin, berprestasi, dan lain-lain. Jadi contohnya itu seperti pengerjaan proyek, hobi, kemudian tugas sekolah, belajar menjadi orang kuat dalam ekstrakurikuler dan sebagainya, belajar berpikir kreatif, kritis, dan semuanya masuk dalam kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan yang dasar yang keempat itu adalah kebebasan atau kebutuhan untuk merasa senang.
kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, kemudian bermain bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan juga tertawa. Jadi ini biasanya dalam kelas kita biasanya mengenal dengan ada icebreaking breaking, kemudian ada humor yang kita selipkan di dalam, apa lagi? Masih banyak lagi yang bisa kita selipkan dalam untuk membuat siswa itu merasa senang dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu adalah itu tadi yang kesenangan. Yang kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Oke, kita lanjut kepada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3 menurut Diana Bosen. Yang pertama itu bisa dia mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti dia melakukan disiplin. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir ini yang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi yang mana paling banyak yang ada di sekolah kita kalau untuk kebutuhan dalam melakukan hal-hal yang bersifat disiplin? Yang pertama ya, masih banyak yang pertama karena kebanyakan penerapan adalah penerapan hukuman atau konsekuensi. Jadi pada dasarnya yang bagusnya itu adalah yang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang saat pembelajaran, merasa senang saat kita mengajar di depan. Kalau siswa terpenuhi semua kebutuhan itu 5 kebutuhan, otomatis dia akan menikmati apa yang kita ajarkan. Maka semua akan muncul, mau yang kritis, dia berpikir kritis, berpikir yang kreatif, semua akan muncul dengan sendirinya. Kalau dia merasa nyaman, senang dalam kelas, otomatis segala hal yang merupakan kodratnya, merupakan kemampuannya atau kelebihan dari dia itu akan keluar semua. Kalau 5 kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan kesenangan itu menjadi dasar dari motivasi perilakunya. Kita lihat perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sudah pernah dengar tentang istilah restitusi? Belum, sama. Saya juga dulu belum pernah dengar tentang restitusi ini. Mulai ikut kegiatan guru penggerak baru tahu ternyata ada yang namanya restitusi. Dan ternyata restitusi ini bagus untuk kita terapkan di dalam kelas. Bagus sekali kalau menurut saya. Oke, kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi secara sifat. Hukuman itu biasanya dibuat secara tiba-tiba, tidak terencana. Biasanya kalau ada murid terlambat tidak mungkin kita berencanakan, oh dia harus cabut rumput, oh dia harus apa lagi, susah. Itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada perencanaan di dalam. Kemudian sifat yang kedua, murid tidak terlibat atau tidak tahu apa yang terjadi. Artinya kita yang membuat setiap guru yang membuat hukuman tanpa diketahui oleh murid. Murid datang dia tidak tahu, oh dia harus cabut rumput atau mau besar, dia tidak tahu. Kita yang membuat. Kemudian yang berikut itu bersifat satu arah. Karena kita membuat otomatis ada satu arah dari kita untuk siswa. Tidak ada hubungan tarik menarik di situ. Hanya dari kita untuk siswa dan itu hanya boleh dilakukan oleh siswa. Kemudian yang berikut adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik seperti pusat, dapat pukul, dapat cubit. Kalau psikologi berupa psikis itu berupa kata-kata, kadang-kadang kata-kata tanpa kita sadari menyakiti orang. Yang berikut sifat dari konsekuensi, perbedaannya adalah konsekuensi kan berhubungan dengan aturan dan sanksi. Otomatis dia itu terencana, kemudian disepakati sebagai peraturan. Kemudian murid tetap merasa tidak nyaman karena dia melakukan sesuatu di luar dari
kesadaran dirinya, otomatis dia merasa tidak nyaman. Kemudian yang berikut, guru selalu memotori murid. Jadi kita selalu melihat tindak tanduknya apa, ada perubahan di mana, tidak ada perubahan lanjut hukuman, konsekuensinya apa, dan seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan institusi adalah sifatnya itu menciptakan kondisi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan. Jadi kita bukan menentukan apa yang harus dia lakukan, tapi dia menentukan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian sifatnya kolaboratif dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi di sini ada kerjasama, saat melakukan institusi ini ada kerjasama antara murid dengan guru. Kerjasama dalam hal mengajarkan siswa untuk bisa mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Contohnya, kayaknya menyangkut dengan ini, saya sudah pernah lihat penerapannya di dalam sekolah. Kemarin sempat saya lihat Pak Hasan menghadapi siswa yang ribut di saat apel. Itu penerapannya sudah menggunakan restitusi. Jadi bukan kita yang menghukum dia, tapi kita menentukan apa yang harus dia buat untuk bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian solusi apa yang dia buat supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Jadi seperti itu yang namanya restitusi. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang kurang dipahami? Pas. Oke, kita lanjutkan. Terlalu banyak. Sebenarnya harus ada komitmen. Oke, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Lima posisi kontrol guru. Ini ada jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat dari yang pertama itu adalah penghukum. Ini yang paling sering dipraktekkan di sekolah, termasuk saya ini. Mungkin hukumannya bukan apa, hukum secara psikis dengan kata-kata. Kita tidak salah kita menghukum siswa dengan kata-kata. Oke, yang pertama penghukum. Jadi di sini seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti yang tadi saya sampaikan. Orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya itu mempunyai pemahaman bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat untuk dapat melakukan hukuman untuk menekan siswa secara fisik atau secara psikis. Jadi yang disadar sekolah itu harus ada alat atau sistem yang bisa untuk menekan siswa agar menjadi lebih baik. Biasanya untuk nada dalam menghukum siswa itu biasanya menggunakan nada-nada yang tinggi, suara kasar, nada tinggi, gestur tubuh, marah, dan sebagainya. Kemudian bahasa tubuhnya, matanya melontok. Sama seperti saya, kalau marah bisa menggunakan melontok. Tapi itu normal untuk manusia. Dan karena mungkin kita kehilangan sabar, tapi usahakan jangan. Kemudian jangan menunjuk-nunjuk menghardik siswa. Siapa itu? Kita masing-masing sadar. Oke. Berikut hasil dari penghukum, hasil dari kita melakukan posisi kontrol hukum. Hasilnya itu biasanya kemungkinan murid marah balik kepada kita, baik itu marah langsung atau marah dalam hati. Marah dalam hati bisa akibat keluar, dia berbahasa tentang kita di mana-mana. Itu bisa jadi. Kemudian dia bisa menendam, dari marah bisa menendam. Kemudian sifatnya jadi agresif, tidak bisa dikontrol. Itu akibat dari kita melakukan fungsi kontrol penghukum. Yang berikut itu pembuat merasa bersalah. Dari semua posisi kontrol ini yang paling fatal, pembuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol ini biasanya kita bernada suara yang lembut tapi menyakitkan. Artinya bahwa kita
tidak menggunakan keheningan orang lain untuk berkata yang tidak nyaman atau negatif terhadap siswa. Coba kita kalau orang berbuat seperti itu kepada kita, otomatis kan ada sesuatu rasa sakit hati juga sama seperti penghukum, tapi dampaknya dia diam karena dia mungkin menggunakan kritik atau juga mengolok secara tidak langsung tentang kesalahannya. Itu kan berakibat kepada psikologinya, itu lebih fatal dari menghukum. Kalau menghukumnya kepada fisik, kalau membuat rasa bersalah ini kepada psikologinya. Menghukum bisa kepada fisik dan psikologi, tapi ini lebih kepada psikologinya. Anak menjadi tidak percaya diri karena kita apa selalu berbicara tentang kesalahannya. Oh kamu begini, oh kamu begitu. Hasilnya dia berpikir bahwa dirinya ini selalu begini, selalu begitu, tidak mungkin berubah. Akan hasilnya menjadi lebih fatal untuk anak, untuk perkembangannya ke depan. Pembuat merasa bersalah ini biasanya memposisikan murid itu memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian nada suara yang digunakan di situ biasanya lebih halus. Makanya tadi saya bilang halus tapi menusuk, bagaikan silet, tajam silet. Bahasa tubuh yang digunakannya biasanya merapat kepada anak, tapi dalam posisi yang menunjukkan bahwa dia lesu atau capek terhadap apa yang anak lakukan. Hasil dari perlakuan kontrol pembuat merasa bersalah ini hasilnya murid akan selalu merasa bersalah. Kemudian dia merasa bahwa dia telah mengecewakan ibu dan guru, ibu bapak guru. Bisa juga terbawa ke rumahnya, dia selalu merasa bersalah terhadap orang tua atau selalu merasa bersalah kepada teman. Efeknya menjadi luas, dari sekolah menjadi luas, terhadap bukan hanya kepada kehidupannya di sekolah, tapi kehidupan di lingkungan sekitar. Kemudian kadang-kadang siswa ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kondisi ini lebih berbahaya dari kondisi yang penghukum, karena emosi itu selalu tersimpan di dalam diri anak. Dia tidak tahu melampiaskan seperti apa. Kalau yang lain kan bisa ya menghukum ini karena di tangan hilang, tapi kalau di dalam kita kasih obat yang di sini hilang, luka hilang, tapi kalau luka di dalam siapa yang mau obati? Sakitnya itu dalam. Maksudnya kalau dia kata yang lusuh. Kemudian yang berikut, fungsi kontrol teman. Kalau fungsi kontrol teman ini biasa saya terapkan di dalam kelas. Artinya ada posisi tertentu saya menerapkan sebagai teman, tapi itu belum. Sekarang mencoba untuk berubah dari posisi teman karena efeknya juga ada efek negatifnya. Kita lihat, guru pada posisi ini tidak akan pernah sanggup untuk menyakiti anak. Namun dia berupaya mengontrol murid melalui sikap-sikap yang persuasif, melalui ajakan atau melalui bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positifnya kita lebih dekat kepada siswa. Negatifnya bisa kita melakukan yang berbeda, pasti ada protes balik dari anak. Kemudian di saat dia tidak lagi ketemu dengan kita di kelas, dia akan berubah kembali seperti semula. Dia tidak akan berubah yang melanjutkan perubahan yang terjadi, tapi dia akan berubah kembali seperti semula. Jadi perubahannya tidak bersifat jangka panjang, tapi dia lebih pendek. Contohnya di taman dan sekolah, dia sampai di sana bisa berubah kembali. Dia tidak akan menjadi menerapkan kembali yang disiplin positif yang ada di sekolah. Dia merubah. Nada suaranya yang pasti kalau teman itu ramah, kemudian akrab, bercanda, kemudian lebih dekat, berbicaranya lebih seperti teman yang kita semua tahu, pernah teman, jadi tahu cara berbicara teman seperti apa, lebih akrab dan ramah. Kemudian bahasa tubuhnya dia lebih dekat dengan siswa, kemudian mata dan senyumnya pasti akan lebih banyak di situ. Hasil
berhasil dari posisi kontrol ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi dampak negatifnya, murid berubah itu jangka pendek. Dan kemudian saat dia bertemu dengan guru yang lain, dia kembali normal, kembali ke model awal. Kalau kita biasanya model besar, bagaimana? Riset pabrik. Saat berbeda dengan orang lain, riset pabrik, dia kembali normal. Kemudian yang berikut, posisi kontrol pemantau. Memantau ini kan artinya mengawasi. Jadi saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian biasanya menggunakan sanksi konsekuensi. Jadi ada salah, ada konsekuensi, ada sanksi. Kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid, artinya tidak ada hubungan keakraban di dalam. Dia posisinya lebih netral, dia tidak lembut, dia tidak kasar, dia di tengah-tengah. Jadi bahasanya juga tidak kasar seperti penghukum, tidak lembut seperti teman. Jadi seorang pemantau itu biasanya dia lebih teliti dalam perhitungan, catatan. Biasanya murid buat kesalahan ada catatan tertentu, ada notis catatan tertentu. Kemudian catatan itu bisa dibuat untuk pembuktian ke depan. Kalau ada kesalahan lagi ada catatannya. Apa konsekuensinya? Setelah 1, 2, 3 kali ada konsekuensi. Biasanya begitu dengan menggunakan posisi kontrol pemantau. Kemudian nada suara pemantau ini biasanya datar. Ini dalam posisi tengah, dia biasanya nadanya tidak lembut, tidak kasar, dia datar. Kemudian bahasa tubuhnya biasa, formal. Antara hubungan seperti hubungan guru dengan siswa, normal. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Kemudian hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat atau menyelesaikan tugas. Tapi negatifnya adalah murid tetap tidak merasa nyaman. Itu faktor negatifnya tetap, murid akan tetap merasa tidak nyaman dalam kelas atau dalam berhubungan dengan guru. Fungsi kontrol yang terakhir itu adalah fungsi kontrol manajer. Jadi fungsi kontrol manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia berkolaborasi, kemudian meminta murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara memperbaiki, kemudian mencari solusi. Jadi seorang manajer ini dia harus memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau dan sebagainya. Tapi maksudnya kita guru bisa menggunakan setiap 5 posisi kontrol ini tergantung dari situasi. Di saat mana kita menggunakan yang tepat. Tapi kalau di saat menggunakan posisi kontrol yang tepat untuk masalah, itu adalah posisi kontrol manajer sebenarnya. Karena kita di situ ada berfokus pada siswa untuk hanya memperbaiki dirinya, kemudian mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nada suaranya biasanya nada suara yang tulus, lembut, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Minta maaf ada sedikit tidak klakot. Jadi pada posisi manajer ini tidak ada efek negatifnya. Dia lebih banyak kepada positif karena kita memacu siswa untuk berpikir sendiri untuk memecahkan kasus yang dihadapi. Jadi dia lebih bersifat positif. Oke. Kita lanjutkan ke contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di situ ada kasusnya. Kasusnya adalah siswa membuat kegaduhan pada jam pelajaran. Biasanya kalau dalam kelas, kalau kegaduhan itu biasanya apa? Ya, ada yang marah.
Kadang-kadang ada yang pukul. Contoh kasusnya pemukul biasanya marah atau menampar atau memukul siswa. Itu khusus untuk yang penghukum. Untuk kasusnya ini yang kedua, teman yang dilakukannya biasanya beberapa kali harus ternyata contohnya dia menyatakan berkata seperti ini, berapa kali bapak atau ibu harus mengingatkan kamu, masih saja kamu menceritakan bapak ibu. Dia lebih halus. Sama kita berbicara dengan kawan sehari-hari kita, kan sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Yang begitu pembuat merasa bersalah, dia bilang gitu, ayo dong kita ikuti keyakinan keras kita, tolong bantu bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Halus sekali. Untuk ukuran orang Kupang itu terlalu halus. Itu orang Kupang tidak bisa berbuat seperti itu, berkata seperti itu. Itu luar biasa. Kemudian itu kajian dunia kalau terjadi di Kupang. Oke, kita lanjutkan ke yang keempat, penanganan kasus tersebut dengan pola posisi kontrol pemantau. Biasanya di situ dia mengatakan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas, kamu tahu tidak konsekuensinya. Setelah jam pelajaran saya akan memberikan sanksi atau konsekuensi pada kamu. Jadi dia lebih menekankan kepada pemberian sanksi atau konsekuensi. Yang berikut, kalau pola penerapan posisi kontrol manajer, itu dia bilang, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian dia bilang, kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Atau apa solusi yang kamu bisa tawarkan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi memacu anak untuk bisa berpikir sendiri. Istilahnya melatih anak untuk menghadapi sebuah masalah. Jangan bersandar pada orang, tapi memecahkan dengan kemampuan sendiri. Jadi itu contoh penanganan kasus di saat siswa membuat kegagalan pada saat jam pelajaran di kelas. Oke, sekarang kita bermain tebak-tebakan menyangkut 5 posisi kontrol yang baru tadi kita bahas. Bisa ya? Pakai pola mengajar, pakai tadi bisa. Oke, yang pertama posisi kontrol apakah aku? Dia bilang di situ, saya sangat kecewa dengan kamu. Apakah teman? Apakah pemantau? Pemukul? Ya, membuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Apakah membuat rasa bersalah? Iya. Ya. Kalau berbicara, karena bisa bikin satu. Kita lanjutkan ke yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah berhenti melakukannya. Kalau penyampaian, kamu tidak pernah berhenti melakukannya. Hukum. Jadi nadanya kasar, tinggi. Dia menghukum dengan kata-kata, dengan nada. Dia buat posisi kontrol penghukum. Oke. Yang berikut, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini? Manajer. Jelas manajer, karena ada minta penyelesaian sendiri. Yang terakhir, kamu tidak akan menjadi baik jika kamu tidak merubah kelakuanmu. Otomatis dia tidak halus, dia tidak kasar, dia di tengah-tengah. Kamu tidak akan baik jika kamu tidak melakukan merubah kelakuanmu. Dia tidak kasar, tidak lembut, jadi tenang. Oke, jadi itu materi tentang posisi kontrol guru. Secapek kok? Refleksi. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikut tentang keyakinan kelas.
Dari keyakinan kelas ini ada muncul beberapa pertanyaan di situ. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mengapa kita harus membuat keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan kan dibuat Oleh siswa. dibuat bersama dengan kolaboratif dengan siswa, kemudian ada konsensus di dalam, kesepakatan bersama di dalam. Jadi dia lebih efektif daripada peraturan, karena peraturan dibuat setiap. Kalau keyakinan dibuat bersama secara kolaboratif dengan siswa. Oke, kita lihat bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya dibentuk dalam kalimat yang abstrak. Kemudian pernyataannya berupa pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Kalimatnya singkat tapi positif. Dia singkat, sedikit agar mudah dipahami siswa. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga kelas harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Karena di sini keyakinan kelas yang membuatnya adalah siswa, bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitator untuk mendorong mereka agar bisa membuat sendiri apa yang mereka yakini untuk dilakukan di dalam kelas. Contoh kalimatnya seperti rajin belajar, menghormati teman, menghormati guru, apalagi yang sifatnya positif. Saling menghargai. Contoh kalimat seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu panjang-panjang, pendek saja, singkat dan tidak perlu yang banyak. Yang penting nilainya harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, menuju kepada profil pelajar Pancasila. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat dalam kita membawa semacam sticky note atau sticky note, potongan-potongan kecil, tempel. Kemudian kasih di siswa, bagi di siswa menulis sendiri apa yang dia yakini untuk dia buat. Intinya kalimatnya harus dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata larangan, dilarang, jangan, dan tidak boleh ada di dalam keyakinan kelas. Kalau kesepakatan boleh, kita bisa bilang dilarang membawa memakai perhiasan, dilarang membawa baju, itu bisa dalam kesepakatan kelas. Tapi keyakinan harus bersifat positif. Karena kita berbicara tentang materi budaya positif, ya, semua yang di dalam itu harus positif. Oke, kita lanjutkan. Ini materi yang paling terakhir dan menurut saya yang paling berat. Dan ini adalah tindak lanjut daripada pola kontrol manajer. Di sini namanya adalah segitiga restitusi. Ini hal yang baru dipelajari. Baru saya pelajari juga. Segitiga restitusi ini berhubungan tentang dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada tiga tahapan di situ. Ada tahapan stabilitas identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini berhubungan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Atau kalau dalam ruang sekolah berarti berhubungan kepada peraturan sekolah. Kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini mengacu pada berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini berhubungan dengan apa? Pengalaman adalah guru yang baik. Jadi berbuat kesalahan menjadi pengalaman untuk bisa berubah untuk hari ke depan. Jadi berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya pernyataannya seperti ini. Kalau pernyataan guru kepada siswa yang berbuat salah, dia bilang berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Contohnya terlambat. Saya kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang mau kita mau marah siswa, kita juga harus berubah dan kita berdiri dulu.
bisa merubah dari siswa. Kita bisa menyampaikan yang Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pernyataan-pernyataan dalam konteks posisi kontrol manajer. Menstabilitas identitas. Artinya kita menguatkan anak dulu. Baru kita berbicara tentang memperbaiki kesalahan. Oke. Tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dia berfokus pada setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Bahkan kesalahan pun itu ya. Ada tujuan dari sebuah kesalahan. Ya, kesalahan ada tujuan. Saat kita berbuat kesalahan, pasti kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada validitas kesalahan di situ. Ada yang positif dari kesalahan. Meskipun itu salah, tapi kita memvalidasi tindakan supaya dia bisa membangun rasa percaya dirinya. Karena kalau kita langsung tulis kamu salah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, anak tidak bisa berpikir lagi. Dia ada takut, ragu, dan sebagainya yang negatif. Kemudian tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Jadi menanyakan keyakinan ini berpusat pada teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini dari tadi kita berbicara kembali tentang ini. Termotivasi secara intrinsik. Artinya motivasi untuk berubah itu dari dalam diri siswa. Pernyataan yang bisa kita buat terhadap murid di sini bisa menggunakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang kita telah kita kesepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Ini contoh-contohnya kalau di kondisi kita di sekolah mungkin kita menggunakan bahasa yang lebih akrab di telinga anak-anak, mungkin bahasa yang lebih akrab pakai umpama. Contohnya campuran antara bahasa Indonesia baku dengan bahasa daerah. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak untuk memacu dia berpikir bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahan, kemudian bagaimana caranya dia menemukan solusi sendiri untuk bisa memberikan pembelajaran untuk mengatasi masalah bagi anak. Jadi dengan pemberlakuan 3 tahapan segitiga diskusi ini, kita secara langsung kita mengajarkan anak untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi membangun kelebihan anak itu penting dengan penggunaan segitiga restitusi ini. Oke, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Cuma kira-kira bisa dengan suaranya. Coba kita tes ya. Kalau sebenarnya kita lanjut saja. Bisa. Boleh nggak? Volume bisa.
Boleh kan? Kecil sekali, ada speaker ini. Nanti baru kalian bisa dilihat ini. Ada masing-masing. Oke, jadi untuk sejauh ini untuk materi yang kita sampaikan hari ini, ada tanggapan atau ada pertanyaan menyangkut dengan materi yang disampaikan, atau kurang memahami di mana? Tidak ada? Pas? Kalau ibarat katanya gimana? Nanti kalau materinya dibagikan. Menurut saya nih kita harus berefleksi diri dan menghilangkan berat Sebenarnya sangat berat. kalau menurut saya setuju dengan apa yang bisa disampaikan, karena sebenarnya kalau merubah seseorang, pada sana menurut saya merubah seseorang itu kita tidak perlu melakukan orang itu, kita merubah kita dulu, baru dia bisa melihat dari kita supaya dia bisa berubah kan? Konsepnya begitu. Jadi ada dari dalam diri dulu. Jadi jangan kita bilang kita merubah murid, kalau kita sendiri belum berubah. Berubah dengan diri sendiri dulu, baru bisa merubah murid. Jadi berubah. Ada lagi tanggapan yang lain? Ya? Atau ada pengakuan? Coba, ada bisa disampaikan? Ya? Yang mungkin kalau saya sedikit Bang. Ya. Jadi mungkin ini menurut saya pribadi, saya tidak tahu teman-teman, tapi saya pikir materi ini sangat bagus dan mungkin menjadi pembelajaran untuk kita wakil guru semua untuk bisa memperbaiki diri. Hanya saya setuju dengan apa kata Pak Moritz tadi, bahwa sebenarnya anak-anak kita ini punya banyak kemampuan dan mereka juga bisa menjadi lebih positif ketika kita Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan nilai-nilai positif itu tadi. Terima kasih. Refleksi yang bagus. Ini semua mulai dari diri sendiri. Ada yang lain? Amin. Pas, oke. Kita sampai kepada penutup. Ini refleksi saya tentang materi kita hari ini. Di sini sebenarnya dalam penerapan disiplin positif ini sebenarnya kita berusaha untuk mengubah kebiasaan yang mana disiplin itu dibangun dari hukuman, jadi terkesan ada paksa di dalam, kemudian ada disiplin itu dibangun dari sanksi atau konsekuensi, ada ketidaknyamanan di situ, berubah kepada sebuah budaya positif. Budaya ini kan dasar katanya adalah kebiasaan. Jadi kita membiasakan anak untuk merubah diri atau menjadi baik itu dari dalam dirinya dulu. Tapi sebelum itu kita merubah dari diri kita. Kemudian oleh karena itu membangun kesadaran dari dalam diri sangat penting untuk penerapan disiplin positif di sekolah, agar di kemudian hari penerapan disiplin seperti contoh di atas tadi itu dapat berubah menjadi kebiasaan atau budaya baru di sekolah kita. Kemudian dalam penerapannya adalah guru bisa mampu untuk merefleksi diri sendiri dalam posisi kontrol manajer sebagai ama atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang menjadi lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi saya rasa cukup sampai di sini materi kita. Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa diterapkan di dalam sekolah. Pasti saya menerapkan di dalam kelas saya, itu otomatis. Jadi saya berharap kawan-kawan juga bisa menerapkan keyakinan kelas supaya kita tidak terkesan mengintimidasi siswa, karena
perkembangan ini dibangun dari diri siswa, bukan dari faktor yang eksternal, tapi membangun kembali kepercayaan diri siswa untuk bisa menjadi yang lebih baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Terakhir saya. Ya. Saya pikir ini materi sangat baik dan kalau bisa dikirim ke WA. Supaya kita masuk kasus ini bisa membahas kembali. Terima kasih Bu Sarana, Pak Luis. Nanti saya kembalikan materi dalam bentuk Word saja. Tapi ini rangkuman, ini hanya rangkuman. Materi fullnya nanti saya kirim ke PAG untuk kita masing-masing mempelajari supaya ya setidaknya kita membangun kembali sekolah kita yang dulu. Terima kasih sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mungkin saya meminta lagi kesediaan kawan-kawan untuk berdoa untuk kita. Baik, penulis teman-teman sekalian, waktu sekolah, sebelum saya berdoa izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, kembali lagi kami mensyukuri rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami pada kesempatan ini. Kami berterima kasih karena dalam pertemuan kami ini, pembicaraan kami pada kesempatan ini, dan apa yang telah kami bicarakan, materi yang telah diberikan oleh penulis kepada kami boleh bermanfaat, berguna bagi pribadi kami, anak didik kami, serta lembaga yang kami cintai. Kami mohon tuntunan dan berkat atas semua yang akan kami jalani setiap proses dan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Segala doa dan pujian ini kami sampaikan kepada melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman kita sampai di sini. Mungkin tujuannya mungkin harus di depan kita bisa melakukan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Jadi hari ini kita pertama kali belajar mengajar semester 2 ya. Ya. Sebelum kita mulai kita materi untuk yang semester 2 ini, Pak mau buat mau membantu kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas khusus untuk pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi di sini nanti yang namanya ini keyakinan kelas. Kalian pernah dengar keyakinan kelas? Tidak ya? Jadi keyakinan kelas ini semacam harapan positif kalian tentang apa yang akan Bos buat ke depan. Dia semacam peraturan, tapi dalam peraturan yang Bos buat sendiri untuk Bos lakukan supaya Bos menjadi orang yang positif. Positif toh? Jadi Pak kasih contoh keyakinan kelas sama seperti ini. Di dalam kelas harus saling menghargai. Kalimatnya harus positif ya. Kalimat singkat, pendek, tapi mudah dipahami. Jadi maknanya selalu positif. Tidak boleh pakai kata jangan, dilarang. Pokoknya yang negatif. Tahu negatif kan kita sekolah pas pernah ajar kalian tentang yang negatif itu kalimat. Jadi buat secara singkat. Nanti Pak bagi sticky notes ini masing-masing satu. Kalian tulis apa yang masing-masing satu ya, apa yang harus kosong buat ke depan di dalam setiap pelajaran kelas bahasa Inggris.
rajin belajar atau saling menghargai atau apa, tinggal kalian tulis di dalam sesuai dengan pikiran kalian masing-masing. Setelah itu atau harapan kalian masing-masing, setelah itu kita tempel semua di papan, baru Pak minta tolong berapa orang untuk baca supaya semua bisa apa nih? Bisa buat sendiri, kemudian buat apa yang masuk tulis, masuk lakukan sendiri di dalam kelas. Bisa toh? Bisa. Oke. Siap berpoin dengan kertas banyak siap. Terus di bagian depan nanti tempel yang ini. Pak. Ya. Mau yang banyak. Itu kecil. Dia bukan pen, dia panjang. Jadi punya. Tulis di yang tidak ada apa nih? Label. Tulis yang tadi. Keyakinan kelas. Jadi tidak usah tulis nama, nanti gue baca. Nanti baru Pak kasih kertas untuk kalian tanda tangan, kita buat kesepakatan keyakinan kelas itu dalam tanda tangan masing-masing. Urut si daun yang kubah. Ayo. Ayo kita. Terus dalam kalimat singkat. Contohnya saling menghargai teman, menghargai teman, kemudian menghargai guru itu contohnya, atau rajin belajar. Kemudian apa? Datang lebih awal. Itu yang namanya keyakinan kelas. Kalimatnya pendek, tapi mudah dipahami. Nanti baru Pak suruh kumpul. Nanti baru kalian tempel sendiri di papan. Bisa dipahami, ada pertanyaan? Ini menyangkut dengan harapan kalian. Harapan kalian tentang apa yang akan kau lakukan selama kelas bahasa Inggris dengan kelas bahasa Indonesia. Sudah? Belum. Mana belum? Jangan pikir yang susah, pikir yang bisa kau buat. Contohnya Eben kalau mau buat dia bisa buat tentang lebih rajin belajar. Sudah? Sudah? Sudah dari sebelah sini kan sudah. Lagi 3 daerah ya? Lagi 3 daerah. Buat 3 daerah.
apa yang kosong buat? Oke, yang suara paling besar di kelas apa? Fian satu dengan Oh, dengan siapa? Aurel. Oke. Semua di depan baca apa yang kosong tulis di sini. Yang apa yang kanan, yang kiri, orang yang jawab. Baca tuh supaya semua dengar apa yang kosong tulis. Satu-satu ada dong berarti. Amin. Baca saja jangan. Ini kenapa kalau kita? Satu, saling menghormati sesama teman. Ya. Harus. Dua, harus diam saat pelajaran berlangsung. Tiga, rajin belajar adalah jendela dunia. Empat, rajin membersihkan halaman sekolah. Yang kelima, menghargai guru. Yang keenam, saling menghargai, sopan santun, datang tepat waktu. Yang ketujuh, tekun dalam belajar. Harus. Jadi dengar toh itu apa yang bosong buat, yang bosong apa? Buat pikiran untuk apa yang bisa bosong buat selama jam pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi apa yang muncul dari bosong sendiri, para bosong sebut ke depan Ya. tidak bermaksud untuk mendidik kalian, tapi apa yang kalian lakukan, pikirkan, kalian tuliskan, itu menjadi keyakinan kelas kita. Nanti setelah jam pelajaran selesai, kita buat semacam tanda tangan semua yang hadir, yang buat. Nanti di bawahnya Pak tanda tangan, itu menjadi keyakinan kelas selama semester 2 ini. Bisa dong? Kalau melanggarnya nanti ada pertemuan ya Pak untuk kita konsultasi selama jam pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Karena Pak Am sudah mata pelajaran sini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ini berlaku di mata pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oke.